مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Hasan ba'da dzalik, dan Imam Tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad yang hasan menambahkan dengan sebuah doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu tambahan doa dari setelah selesai berwudu. Allahumma waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sehingga bacaan tadi terdiri dari dua bacaan. Yang pertama dua kalimat syahadat dengan redaksi yang baru saja kita sebutkan, kemudian ditambah dengan doa ini. Kalaupun tidak bisa, maka minimalnya yang dua kalimat syahadat itu yang dirutinkan, dijaga. Kalau bisa dengan lengkap sampai Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, itu jauh lebih sempurna lagi. Sehingga ini merupakan bacaan-bacaan yang ringan, sederhana, namun faedahnya sangat besar. Bayangkan 8 pintu surga dibukakan untuk orang yang merutinkan bacaan ini. Silakan pilih ia ingin masuk dari pintu surga yang mana saja. Sehingga dari sini pun kita mengetahui bahwa surga itu pintunya ada 8. Surga pintunya ada 8. Kemudian berapa tingkatan surga? Adapun tingkatannya adalah 100 tingkatan. Surga terdiri dari 100 tingkatan ke atas. Adapun pintunya ada 8. Rasulullah SAW bersabda, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, inna fil jannati mi'ata darajat, bahwasanya sungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 tingkatan. Maka surga itu terdiri dari 100 tingkatan. Kemudian a'adallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah Taala siapkan bagi para mujahid di jalan Allah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan bahwa satu tingkatan dengan tingkatan lain itu mabainas sama'i wal ard, jaraknya seperti antara langit dengan bumi. Satu tingkatannya begitu. Dan di surga ada 100 tingkat dan pintunya ada 8. Itu 8 pintu surga. Nah, siapa yang merutinkan bacaan ini, khususnya dua kalimat syahadat dengan kalimat yang tadi redaksi yang baru saya sebutkan, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Silakan dia ingin masuk dari pintu yang mana saja. Kadang Rasulullah SAW pun bersabda dengan hadis yang semisal dengan ini. Ada di sana hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda khusus untuk para muslimah. Rasulullah pernah bersabda, idza shalatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita itu menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, kemudian mentaati suaminya, qila laha, maka akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kalian inginkan. Itu utamanya bagi wanita. Enak sekali wanita ini. Cukup menjaga sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada suami. Sehingga kalaupun hidup tanpa mengerjakan amalan-amalan sunnah sekalipun, itu sudah sangat bisa sekali bagi para muslimah ini. Sehingga ini dimanfaatkan dengan baik. Sehingga para wanita ini adalah orang yang paling mudah masuk ke dalam surga, namun juga yang paling banyak sebagai penghuni neraka. Begitu pula di surga yang paling banyak penduduknya adalah wanita, karena di sana banyak bidadari juga yang tinggal di sana. Di neraka pun yang paling banyak penduduknya adalah para wanita juga. Begitu. Padahal jalan menuju surga ini sangat mudah. Bayangkan hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, top saja. Masya Allah. Baik. Fahada yuqalu ba'da al-wudu'i biqaulihi ar-rajulu wa taquluhu al-mar'ah kharijal hammam. Doa ini diucapkan setelah berwudu. Setelah selesai berwudu kemudian membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dibaca setelah selesai berwudu. Baik lelaki ataukah wanita di luar kamar mandi. Dan ini pun ada catatannya, kharijal hammam, di luar kamar mandi. Maka kalau kita berwudu di dalam kamar mandi, caranya adalah sebelum masuk kita baca bismillahnya di luar.
Bismillah ingin masuk kamar mandi dan niatkan pula Bismillah pertama untuk memulai berwudu. Bismillah. Kemudian masuk kamar mandi, kemudian berwudu. Setelah selesai berwudu, keluar membaca doa, misalkan keluar ufronak dan lain sebagainya, kemudian baru doa baca doa ini. Baca doa ini, jangan di dalam kamar mandi yang membacanya, tapi di luarnya. Wa bihadza, dan dengan ini araftal wudu asy-syar'iyyah. Dengan ini engkau telah mengetahui cara berwudu yang sesuai dengan syariat. Wa huwa miftahus sholati. Yang mana wudu tersebut itu merupakan kunci salat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tuhur, bahwasanya kunci salat itu adalah at-tuhur, bersuci, wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkannya adalah takbir, wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah taslim, yaitu ucapan salam. Yang namanya kunci salat adalah berwudu. Kemudian yang namanya sesuatu yang mengharamkan adalah dengan takbir. Manakala seorang itu bertakbiratul ihram Allahu Akbar yang tadinya dihalalkan di luar sholat, maka kemudian kalau dia mengerjakannya di dalam sholat maka haram. Yang tadinya di luar sholat boleh makan, boleh ngobrol, boleh minum, ketika sudah bertakbir Allahu Akbar maka takbiratul ihram itulah yang mengharamkan sesuatu yang tadi itu. Sehingga di dalam sholat tidak boleh ngobrol, di dalam sholat tidak boleh makan, di dalam sholat tidak boleh minum, haram hukumnya bahkan. Kemudian yang menghalalkannya adalah ketika seorang selesai sholatnya menutupnya dengan salam misalkan, maka yang tadinya diharamkan di dalam sholat, setelah salam maka itu pun menjadi halal kembali. Yang namanya ngobrol, makan, minum di dalam sholat tidak boleh dikerjakan, bahkan haram hukumnya. Kemudian setelah selesai salam barulah itu menjadi halal kembali. Itu maksud dari hadis tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir dari pembahasan wudu ini, dan setelah pembahasan ini kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu sholat, insyaallah. Dikatakan faslun nawaqidul wudu. Pembahasan yang baru yaitu terkait dengan pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu. Wa hiya sittatun, kata Syekh bin Baz, pembatal-pembatal wudu ini hanya ada 6 saja. Pembatal wudu hanya ada 6. Yang pertama, pembatal wudu yang pertama adalah al-khariju minas sabilain. Ini pembahasan pembatal wudu pun sebenarnya banyak pembahasannya. Ada yang para ulama sepakat bahwa itu merupakan pembatal wudu. Ada juga ulama yang berselisih pendapat apakah itu pembatal wudu atau bukan. Namun yang rajih adalah pembatal wudu. Ada juga pembatal wudu yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Namun yang rajih adalah itu merupakan bukan pembatal wudu. Sebenarnya panjang sekali. Kalau diulik satu persatu nanti butuh beberapa pertemuan. Maka kita akan ringkaskan saja mengikuti apa yang tertulis di sini dengan beberapa sedikit penjelasan saja. Pembatal wudu menurut Syekh bin Baz ada 6. Al-khariju minas sabilain. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Itu pembatal yang pertama. Baik dubur maupun kubul. Baik kemaluan bagian depan atau kemaluan bagian belakang. Ini merupakan pembatal yang pertama. Dan ini merupakan pembatal yang disepakati oleh seluruh para ulama. Tidak ada khilaf di dalamnya. Apa saja yang keluar itu? Baik yang keluar adalah air seni, air kencing, begitu. Maka ini sepakat semuanya, tidak ada perselisihan satupun para ulama. Kemudian juga buang air besar, BAB misalkan. Maka ini pun merupakan pembatal wudu berikutnya. Dan sepakat semuanya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Termasuk juga darah haid, termasuk juga darah nifas. Maka kalau keluar ini setelah berwudu, maka wudunya batal. Kalau seorang sudah berwudu, kemudian keluar air kencingnya, keluar air seninya, batal wudunya. Setelah berwudu, kemudian keluar buang air besarnya, BAK-nya keluar misalkan, maka batal air wudunya. Setelah berwudu, keluar darah haidnya, batal wudunya. Setelah berwudu, keluar darah nifasnya, batal wudunya. Termasuk juga ini. Ini 4 ini merupakan sesuatu yang disepakati, sesuatu yang keluar dari 2 jalan ini, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Termasuk pula di dalamnya adalah darah istihadhah. Sekalipun segelintir para ulama mereka mengatakan ada darah istihadhah maka tidak membatalkan wudu. Namun mayoritas ulama mengatakan, dan ini yang rajih wallahu taala bisawab, bahwa darah istihadhah pun membatalkan wudu. Jadi, kalau seorang wanita sudah berwudu ini, kemudian keluar darah istihadhahnya, maka batal wudunya. Dia bersihkan dulu darah istihadhahnya, kemudian berwudu lagi. Baik, begitu. Itu termasuk istihadhah. Kemudian juga ada yang disebut dengan darah keputihan, bukan darah keputihan.
Karena keputihan pun keluar dari kemaluan. Bagaimana hukumnya? Pertama, keputihannya itu sendiri menurut pendapat terkuat itu merupakan sesuatu yang najis. Beda paling sebelumnya tadi. Keputihan adalah sesuatu yang najis ini bagi wanita. Keputihan adalah sesuatu yang najis. Kalau istihadah najis, darah haid najis. Tapi kalau keputihan yang keluar, maka ini adalah sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci, tidak najis. Bagaimana air mani yang keluar, maka air mani adalah sesuatu yang suci. Keputihan merupakan sesuatu yang suci. Namun para ulama berselisih, apakah keluarnya keputihan ini membatalkan wudu atau tidak? Baik, kalau misalkan nanti ini dipahami dengan baik, ini pertama kita akan membahas cara rincinya dulu. Yang namanya keputihan itu cara keluarnya ada dua bagi wanita. Yang namanya keputihan itu cara keluarnya ada dua. Kadang keputihan itu keluar dari lubang kelaminnya, tempat air kencing itu keluar, air seni keluar. Kalau keputihan yang keluar sebagaimana air kencing itu keluar, jalurnya sama, maka inilah yang membatalkan wudu. Tapi kalau keputihan itu yang keluar dari lubang di mana bayi itu keluar, rahim itu keluar, maka keputihan semacam ini tidak membatalkan wudu. Karena di sana ada lubang-lubang yang kalau jalurnya air seni itu berbeda dengan jalurnya bayi yang lahir keluar, tidak berbeda. Sehingga kalau jalurnya adalah jalur air seni yang keluar, keputihannya melalui jalur itu, maka ini yang membatalkan wudu. Tapi kalau keputihan itu berasal dari jalur rahim, jalur di mana bayi itu keluar, keputihannya keluar dari jalur itu, maka tidak membatalkan wudu. Ini bagi yang memahami. Misalkan sebagian wanita memahami, oh keputihan saya ini yang ini keluarnya dari jalur yang ini, maka ingat-ingat, yang membatalkan wudu hanyalah yang keluar dari jalur air kencingnya itu. Adapun yang keluar dari jalur rahim, maka tidak membatalkan wudu keputihan yang itu, sekalipun sama bentuknya dan sama sifatnya. Kemudian itu bagi yang memahaminya, yang mengetahuinya dengan baik karakter keputihan pada dirinya. Sekarang bagaimana kalau tidak mengetahui? Kalau tidak mengetahui, maka ambil jalan tengah, yaitu segala yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang maka membatalkan wudu. Tapi ini bagi yang tidak mengetahui, memastikan keputihannya ini keluar dari jalur yang mana. Adapun bagi yang bisa memastikan bahwa keputihan ini keluar dari jalur yang mana, maka kalau keluar dari jalur air seni membatalkan wudu, kalau keluar dari jalur rahim tempat bayi itu keluar, maka itu tidak membatalkan wudu. Dan keputihan suci. Baik, sehingga nanti kalau misalkan keluar keputihan dari jalur air seni itu keluar, batal wudunya. Apa yang harus dilakukan? Tinggal wudu lagi. Sehingga tidak perlu membersihkan, berbeda dengan darah istihadah. Darah istihadah dibersihkan dulu darahnya, kemudian baru berwudu lagi. Karena istihadahnya ini najis. Baik, itu yang harus diperhatikan. Termasuk juga sesuatu yang keluar dari dua jalur ini adalah manakala misalkan, ini hanya misalkan saja, kalau seseorang itu memasukkan sesuatu ke salah satu lubang dari dua lubang ini, memasukkannya kemudian mengeluarkannya kembali, maka batal wudunya. Dia selesai berwudu, kemudian dia memasukkan benang ke dalam duburnya, keluarkan lagi, batal wudunya, sehingga dia berwudu lagi. Atau misalkan keluar sesuatu dari bagian kemaluan depan atau bagian belakang, tapi bukan air seni, bukan najis, bukan pula buang air besar, bukan. Misalkan batu yang keluar, maka apakah membatalkan wudu? Karena dia keluar dari dua jalur dan kemungkinan besar tercampur dengan najis, maka batal wudunya. Baik, ini yang pertama, pembatalan yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kalimatnya sesuatu, ingin yang najis, ingin tidak najis, kecuali keputihan. Ada perincian di sana sedikit yang harus dipahami oleh kaum muslimah. Baik, adapun selain itu, sekalipun benda suci, kita menelan kelereng, kemudian kelerengnya keluar kembali, kita sudah berwudu, kemudian kita menelan kelereng, keluar lagi kelerengnya, batal wudu kita. Sehingga harus dilakukan wudu lagi. Baik, itu yang pertama, pembatalan yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kemudian yang kedua, pembatalan yang kedua, wal kharijul fahishu an-najisu minal jasad. Keluarnya sesuatu yang kotor yang najis dari tubuh. Dari kulit kita. Maka ini membatalkan wudu. Misalkan keluar dari pori-pori kita air seni, misalkan itu kalaupun ada, keluar dari pori-pori kita air seni, maka batal wudu kita. Kita sudah berwudu. Kemudian tiba-tiba keluar air seni, tercium aromanya, ini aroma najis, ini air kencing ini, maka batal wudu kita.
Atau misalkan seseorang terluka, ternyata keluar kotorannya itu. Kotoran yang telah diketahui bahwa ini merupakan kotoran dan aromanya pun tercium, dia sudah berwudu, maka batal wudunya. Ini yang keluar dari tubuh. Atau misalkan orang dioperasi, misalkan dia sudah berwudu, setelah itu salah belek misalkan, salah membedah misalkan, tiba-tiba keluar kotorannya, batal wudunya. Baik, ini yang kedua. Termasuk juga bagaimana kalau misalkan darah keluar dari tubuh kita. Bagaimana kalau jerawat? Nanah misalkan, jerawatnya ada nanahnya, ada darahnya bercampur menjadi satu, pecah sendiri. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Nah, inilah dia salah satunya yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Hanya saja wallahu ta'ala bisawab, yang kuat adalah, yang rajih adalah bahwa sesuatu yang keluar tersebut baik nanah ataupun darah, apalagi sedikit, maka itu tidak membatalkan wudu. Dan itu merupakan sesuatu yang dimaafkan. Misalkan kita sedang sholat, jelas sudah berwudu, keluar mana? Apakah wudu kita batal? Jawabannya tidak, karena itu merupakan sesuatu yang dimaafkan. Atau misalkan tergores luka, setelah berwudu tersenggol sesuatu pintu, misalkan keluar darah lecet, maka itu tidak membatalkan wudu, jadi tidak mengapa. Atau misalkan sedang sholat, setelah berwudu ada nyamuk misalkan menggigit, kemudian kita menepaknya, ternyata keluar darahnya, itu darah kita misalkan, maka tidak membatalkan wudu, sehingga darah atau nanah yang keluar itu tidak membatalkan wudu. Namun ingat, ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, sehingga kalau nanti ada orang yang berbeda dengan kita, ya silakan, yang penting amalkan saja menurut sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Begitu. Ini pun termasuk. Hanya saja yang kuat, wallahu a'lam bishawab, yang rajih adalah darah atau nanah yang keluar dari tubuh kita, maka itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Contohnya jerawat misalkan, contohnya luka sedikit misalkan, apalagi kita ada luka sedang sholat keluar terus misalkan, maka itu tidak membatalkan wudu. Itu pembatal berikutnya. Yang kedua. Yang ketiga, wazawalul aqli binaumin aw ghairihi, hilangnya akal karena sebab tidur atau karena sebab lainnya, maka ini membatalkan wudu. Hilangnya akal baik karena sebab tidur atau karena sebab yang lainnya. Karena sebab yang lainnya dulu kita akan jelaskan sedikit. Apa contoh karena sebab yang lainnya? Misalkan pingsan, maka batal wudunya. Seorang telah berwudu, kemudian dia pingsan, maka batal wudunya. Kalau nanti bangun jangan langsung sholat, wudu lagi. Misalkan seorang dia selesai berwudu, ada suara petir, kemudian dia pingsan, kaget karena suara itu, akhirnya dia pingsan. Ketika bangun, jangan langsung sholat, wudu lagi karena hilang akalnya. Atau misalkan seorang telah selesai berwudu, masuk masjid, komanya terlalu lama, tiduran dulu lah, misalkan tidur akhirnya sampai bermimpi misalkan, maka ini pun membatalkan wudu, jangan langsung sholat, wudu lagi. Baik, kemudian yang menjadi permasalahan adalah apa misalkan, ini lebih parah lagi kalau ini misalkan, setelah selesai berwudu, kemudian dia mau minum khamar, ini jelas sangat bahaya sekali, maka ini pun membatalkan wudu. Sekarang yang namanya tidur yang bagaimana yang kemudian membatalkan wudu? Tidur yang bagaimana yang disebut bahwa itu merupakan menghilangkan akal? Maka para ulama memberikan ketentuan. Tidur yang bagaimana yang itu merupakan sesuatu yang dapat membatalkan wudunya karena sebab kehilangan akal? Maka jawabannya pertama, kalau misalkan seorang itu tidur dalam kondisi berdiri, maka tidur yang semacam ini tidak membatalkan wudu. Tidur, ada orang berdiri, tidur dia, ini tidak membatalkan wudu. Kalau ada orang yang selesai berwudu, berdiri, misalkan menunggu iqamah, kemudian dia tidur sambil berdiri, maka ini tidak membatalkan wudu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidur yang dianggap tidak membatalkan wudu adalah tidur dalam keadaan duduk semacam ini. Tidur semacam ini dan tidak bersandar. Kalau bersandar, maka batal wudunya. Kalau misalkan bersandar dengan tangan, misalkan batal wudunya. Sehingga tidur yang dianggap tidak membatalkan wudu, pertama tidur dalam kondisi berdiri, tidak dianggap membatalkan wudu. Kalau tidak bersandar, kalau duduk, tidur sambil duduk dan dia tidak bersandar, maka tidur semacam ini tidak dikategorikan sebagai tidur yang membatalkan wudu. Begitu. Sehingga nanti kalau Jumatan, misalkan khotibnya lama 1 jam, sudah begitu adem misalkan, kita tidur dalam kondisi duduk semacam ini, maka tidak batal wudu kita. Tapi kalau misalkan kita sambil nyender, cari yang paling pojok, yang paling belakang, misalkan bapak-bapak, kemudian tiduran sambil sandaran, batal wudu kita. Jadi sebelum sholat wudu lagi, kemudian baru sholat. Kalau kita dalam kondisi tegak semacam ini tidur, jadi tidak mengapa. Kalau sambil sandaran, entah tangan, entah belakang misalkan, maka ini batal wudunya. Baik, itu zawalul akal, hilangnya akal.
karena sebab tidur atau yang lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, di antara pembatal wudu berikutnya menurut Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa masul farji bil yadi qubulan kana au duburan min ghairi hailin. Di antara pembatal berikutnya yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan tangannya, qubulan kana au duburan, baik kemaluan depan atau belakang. Ini Syekh bin Baz, baik kemaluan depan atau bagian belakang. Kalau disentuh tanpa pembatas min ghairi hailin, dengan tanpa pembatas. Kalau disentuh dengan tanpa pembatas, maka ini membatalkan wudu. Ini membatalkan wudu. Kemaluan depan atau kemaluan belakang, maka ini membatalkan wudu. Namun kita telah membahas tentang permasalahan ini dalam kitab At-Tahsil fi Thalabil Ilmi, bahwa yang rajih Allah taala alam bisawab, bahwasanya ini tidak membatalkan wudu sekalipun menyentuh langsung tanpa pembatas. Hanya saja dianjurkan untuk wudu lagi. Kalau tidak mau berwudu bagaimana? Tetap sah wudunya dan tidak batal karena mengkompromikan dua dalil yang saling bertentangan. Maka yang rajih adalah menyentuh kemaluan depan dan belakang tanpa pembatas, maka dianjurkan untuk wudu lagi, tapi tidak membatalkan wudu. Kapan dikatakan membatalkan wudu? Manakala ketika menyentuh kemaluan kita, itu keluar cairan dari kemaluan kita, keluar sesuatu dari kemaluan kita, baik depan ataupun belakang. Maka kalau menyentuh kemudian keluar sesuatu, maka inilah yang membatalkan wudu. Inilah yang membatalkan wudu. Maka kalau kita menyentuh kemaluan kita atau belakang kita, bagian belakang kita, dan tidak keluar apapun dari keduanya, maka tidak membatalkan wudu. Namun dianjurkan untuk berwudu lagi. Kalau menyentuhnya langsung, kalau menyentuhnya dengan pembatasnya lebih lagi, maka ini. Karena di sana ketentuannya adalah, kaidahnya adalah keluar tidaknya sesuatu dari kedua kemaluan tersebut. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wa aklu lahmil ibli. Wa aklu lahmil ibli, memakan daging unta. Kalau ada seorang yang berwudu makan daging unta, batal wudunya. Kalau dia ingin sholat maka wudu lagi. Ini yang kelima. Tapi di Indonesia kayaknya jarang. Kalau pengen diekspor kayaknya mahal sekali, atau diimpor datang dari sana ke sini. Kemudian yang keenam, pembatal wudu berikutnya adalah wariddatu 'anil Islam. Murtad keluar dari Islam. Ini membatalkan wudu. A'adzanallahu wal muslimina min dzalik. Dan kita berlindung kepada Allah Taala dan untuk seluruh kaum muslimin dari perbuatan riddah itu, yaitu murtad keluar dari Islam. Ini 6 pembatal yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Hanya saja untuk bagian menyentuh kemaluan depan dan belakang, maka kita katakan yang lebih rajih atau yang lebih kuat adalah bahwa hal itu tidak membatalkan wudu, karena menjadi tolak ukur bukan masalah menyentuhnya, tapi adakah keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakangnya. Adapun menyentuh sekalipun tanpa dengan pembatas sekalipun, maka hanya dianjurkan saja berwudu lagi. Baik. Kemudian Syekh bin Baz melanjutkan, tanbihun hamun, catatan penting. Catatan penting. Amma ghuslul mayyit. Ini. Adapun memandikan mayit, fasahihu annahu la yanqudul wudu'a, maka yang benarnya adalah bahwa memandikan mayit tidak membatalkan wudu. Kalau seorang muslim misalkan dia sudah berwudu, kemudian ada mayit, dia ikut memandikan mayit, apakah wudu yang telah dikerjakan itu menjadi batal? Karena ada di tengah kaum muslimin yang berkeyakinan begitu. Maka Syekh bin Baz mengatakan fasahihu annahu la yanqudul wudu. Memandikan mayit tidak membatalkan wudu. Kita telah berwudu, kemudian kita ikut memandikan mayit, maka wudu kita tetap sah, sehingga tidak batal wudu kita karena ikut memandikan mayit. Wa huwa qawlu aktsari ahli ilmi, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ahli ilmu. Li'adami dalili 'ala dzalika, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan hal-hal tersebut. Bahwa orang yang berwudu ikut memandikan mayit, maka otomatis wudunya batal. Tidak ada dalil yang menerangkan tentang hal tersebut. Namun lau asabat yadul ghasili farjal mayyit min ghairi ha'ilin wajaba 'alaihi al-wudu. Namun kalau seorang yang ikut memandikan mayit menyentuh kemaluan mayit dalam kondisi dia telah berwudu. Seorang ikut memandikan mayit, dia telah berwudu, kemudian memandikan mayit, menyentuh kemaluan mayit tanpa penghalang, wajaba 'alaihi al-wudu, wajib baginya untuk berwudu lagi. Ini dibangun atas dasar bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Sehingga kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain ketika disentuh tanpa penghalang batal wudunya.
Adapun tadi telah kita sebutkan bahwa yang roji Allah Ta'ala bisawab hanya dianjurkan saja. Sehingga dari sini kalaupun kita ikut memandikan mayit dalam kondisi kita telah berwudu, tak sengaja atau sengaja menyentuh kemaluan mayit karena membersihkannya, maka kita tidak batal wudunya, namun dianjurkan untuk berwudu lagi. Hanya sekedar dianjurkan saja. Namun apabila kita mengikuti pandangan yang mengatakan menyentuh kemaluan tanpa penghalang itu membatalkan wudu, maka menyentuh kemaluan mayit pun sama membatalkan wudu kita. Membatalkan wudu kita. Baik, jadi itu rincian. Jadi kesimpulannya Pak Ustaz, jadi kesimpulannya menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan mayit tidak membatalkan wudu, tapi dianjurkan untuk berwudu lagi. Sehingga berwudu setelah menyentuh kemaluan tanpa penghalang itu hukumnya hanya sunnah saja, sekedar dianjurkan. Itu kesimpulannya. Wal wajibu alaih, dan wajib baginya Allah yamussa farjal mayyit ila min wara'i ha'il. Wajib bagi seorang yang memandikan mayit untuk tidak menyentuh kemaluan mayit kecuali dari atau di balik penghalang. Tidak menyentuhnya tangan dengan kemaluan langsung, tapi kan biasanya boleh memandikan kan menggunakan satu tangan sehingga diberi penghalang. Wa hakadha masul mar'ati. Baik, itu yang pertama terkait dengan pembahasan menyentuh kemaluan mayit, menyentuh kemaluan orang lain selain kita. Wa hakadha masul mar'ati la yaqutul wudu mutlaqan. Kata Syekh bin Baz, begitu pula dengan menyentuh wanita. La yamassul atau la yaqutul wudu mutlaqan, tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini disebutkan karena memang ini merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya yang paling nampak adalah mazhab Al-Imam Syafi'i, di mana mazhab Al-Imam Syafi'i mereka berpandangan kalau menyentuh atau bersentuhan kulit dengan kulit lawan jenis, maka itu membatalkan wudu secara mutlak. Secara mutlak maksudnya hanya sekedar menyentuh batal wudunya. Suami istri bersentuhan batal wudunya, dan seterusnya. Baik, Syekh bin Baz menegaskan bahwa bersentuhan kulit dengan kulit antara lelaki dengan wanita, baik yang mahram atau yang bukan mahram, maka tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Kalau menyentuhnya di balik pakaian misalkan dengan pembatas misalkan, itu lebih tidak membatalkan wudu lagi. Namun yang menjadi masalah adalah manakala kulit bersentuhan dengan kulit. Mazhab Al-Imam Syafi'i dengan para ulama yang mengikuti Al-Imam Syafi'i berpandangan bahwa itu membatalkan wudu secara mutlak. Syekh bin Baz mengatakan bahwa ini tidak membatalkan wudu. Sawa'un kana dzalika an syahwatin aw ghairi syahwatin fi asahi qauli al-ulama. Apakah menyentuhnya itu dengan syahwat atau tidak dengan syahwat? Menurut pendapat yang paling kuat dari dua pandangan para ulama, malam yakhruj minhu syai'un, selama tidak keluar dari kemaluan itu sesuatu. Sehingga dari sini timbangannya kalau ukurnya adalah apakah keluar sesuatu atau tidak dari kemaluan kita. Manakala bersentuhan kulit dengan kulit itu, kulit dengan kulit, ingat, bukan dengan pembatas, kulit dengan kulit, tidak keluar sesuatu maka tidak membatalkan wudu. Kalau menyentuh kemaluan tidak keluar sesuatu dari kemaluan kita maka tidak membatalkan wudu. Baik menyentuhnya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Menyentuh wanita misalkan mahram kita dengan syahwat, tapi tidak keluar sesuatu, tidak membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan sendiri dengan syahwat sekalipun, tapi tidak keluar sesuatu, maka tidak membatalkan wudu. Sehingga tolak ukurnya, timbangannya adalah keluar sesuatu atau tidak. Kalau keluar sesuatu cairan dari kemaluan kita, manakala menyentuhnya, maka itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Baik. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi tsumma shalla wa lam yatawadda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istrinya. Tsumma shalla, kemudian salat, wa lam yatawadda, dan tidak berwudu lagi. Karena di sana ada hadis yang menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kening sebagian istrinya, dalam hal ini Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya. Dicium keningnya, kemudian Rasulullah langsung salat dan tidak berwudu lagi. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang mereka mengatakan bahwasanya bersentuhan kulit langsung tanpa pembatas antara laki dan wanita tidak membatalkan wudu selama tidak keluar sesuatu dari kemaluannya. Sekalipun ini dijawab oleh mazhab Syafi'i, ini tetap dijawab. Katanya hadis ini lemah. Pertama, siapa yang melemahkan? Al-Imam Bukhari, Al-Imam Daruqutni. Maka berpegang dengan hadis ini bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan wudu tidak bisa karena dalilnya lemah. Dan seterusnya banyak sekali sisi pendalilannya. Hanya saja di sini yang lebih rajih adalah tidak membatalkan wudu.
Karena timbangannya tolak ukurnya bukan masalah menyentuh dan menyentuh, bukan. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah keluar tidaknya sesuatu dari kemaluan kita. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Sehingga apa hukumnya menyentuh kemaluan? Apa hukumnya bersentuhan kulit antara wanita dan lelaki, baik dengan syahwat dengan tanpa syahwat? Maka jawabannya, selagi tidak keluar sesuatu dari kemaluan kita, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau keluar sesuatu dari kemaluan kita, sekalipun menyentuhnya di balik pembatas, maka ini membatalkan wudu. Jadi tolak ukurnya di situ, timbangannya di situ. Amma qaulullah azza wa jalla fi ayatai An-Nisa wal Maidah. Adapun firman Allah tabaraka wa taala di dua suratnya, di dua ayat surat An-Nisa dan Al-Maidah, aula mastumun nisa. Al-Imam Syafi'i berpandangan berdalil dengan ayat yang mulia ini bahwa bersentuhan kulit antara laki dan wanita itu membatalkan wudu. Di antara dalil yang mereka kemukakan adalah ayat di dalam surat An-Nisa dan di dalam surat Al-Maidah ini, An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa, ketika kalian bersentuhan dengan para wanita. Maka Al-Imam Syafi'i dan mazhab yang mengikuti pandangan beliau berpandangan di sini kalimatnya la mastumun nisa, bersentuhan dengan para wanita. Maka ini kan dalil, bukti bahwa bersentuhan dengan wanita maka ini dapat membatalkan wudu. Namun kata Syekh bin Baz, wal murad bihi, maksud dari bersentuhan dengan wanita di situ maksudnya bukan bersentuhan kulit dengan kulit, kata Syekh bin Baz. Fal muradu bi al-jima', namun yang dimaksud adalah jima', bersetubuh. Maka kalau ada orang yang berwudu kemudian bersetubuh, maka batal wudunya. Fil asahi min qaulai al-ulama, kalimat al-jima' yang ini merupakan tafsiran dari aula mastumun nisa, ini merupakan pendapat yang paling sahih dari dua pandangan para ulama. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa huwa qaulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini merupakan pendapatnya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa jama'atun minas salafi wal khalafi wallahu waliyut taufiq. Dan ini pula merupakan pandangan, pendapat, tafsiran dari sekelompok kalangan para salaf dan orang-orang yang setelahnya. Wallahu waliyut taufiq. Alhamdulillah selesai pembahasan terkait dengan wudu ini, yang kemudian ditutup dengan pembahasan pembatal wudu. Sehingga dari sini adalah bersentuhan kulit antara laki dengan wanita. Ingat di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Sehingga kalau kita mendapati ada sebagian kaum muslimin yang berpandangan atau memilih pandangan bahwa bersentuhan langsung kulit antara laki dan wanita itu batal, maka biarkan saja, tidak perlu dilarang, biarkan saja dia kemudian mengamalkan ilmu yang sampai kepada mereka. Adapun di majelis ini yang sahih, yang rajih kata Syekh bin Baz, bagaimana ini pendapat beliau, bersentuhan kulit antara laki dan wanita tidak membatalkan wudu, karena yang menjadi tolak ukur bukan bersentuhannya, namun sesuatu yang keluar dari kemaluan kita. Apakah ada yang keluar atau tidak? Kalau sentuhan tersebut dengan syahwat tidak kemudian keluar sesuatu dari kemaluan, sekalipun dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Kalau tanpa syahwat kemudian keluar sesuatu dari kemaluan kita, cairan misalkan, maka membatalkan wudu. Sehingga tolak ukurnya, pertimbangannya bukan menyentuhnya, tapi adakah yang keluar dari kemaluan kita atau tidak. Maka itu yang harus diperhatikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai pembahasan kita yang berkaitan dengan al-wudu. Nanti kita akan mulai dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang sholat. Akan dimulai dari syarat sholat dan seterusnya. Baik, silakan barangkali ada yang bertanya terkait dengan pembahasan wudhu ini dari awal sampai akhir, maka dipersilakan. Barangkali ada yang kurang jelas dan seterusnya.